Nama saya Hafiz, saya arsitek in charge ya dari Han Awal & Partners yang dipimpin oleh Pak Yori Antar. Pak Gatot di awal datang kepada kami ingin membuat sebuah villa. Kemudian pada saat itu kami diminta untuk datang ke site ya. Ternyata cukup menarik dan potensi yang ada di sekitar sangat banyak. Sawahnya dapat, dingin udaranya dapat, kemudian ada sungainya. Tadinya saya mempunyai ego seorang arsitek untuk membuat sesuatu yang monumental. Saya untuk membuat sesuatu yang spektakuler, ya. Tapi lagi-lagi apa yang diutarakan Pak Gatot seiring berdiskusi berjalan itu justru meredam ego. Nah itu saya belajar meredam ego itu dari Pak Gatot. Pak Gatot selalu berdiskusi, saya tuh tidak pengen kelihatan seperti apa-apa. Artinya apa yang disampaikan Pak Gatot itu adalah Pak Gatot itu pribadi yang humble, ingin tercermin dalam desain yang humble. 5-6 kali perubahan desain, ya, pada akhirnya terciptalah desain yang saat ini terjadi. Jadi kalau kita lihat dari awal jalan, melihat sebuah villa ini tertutup, sederhana, tidak teriak, gitu ya. Tapi pas masuk ke dalam entrance, sampai ke dalamnya itu semua meaningful. Materialnya pun tidak ada yang berwarna cerah gitu ya, atau tiba-tiba ada yang kontras sendiri warnanya, tidak. Di sini bahkan Pak Gatot selalu menginstruksikan kepada saya bagaimana desain ini humble. Pak Gatot memberikan tantangan kepada saya. Apa yang bisa kamu lakukan di tempat ini selain villa? Tentunya villa ini berada di tanah yang berkontur. Konturnya sangat curam, ya, tapi potensinya baik. Kemudian saya menawarkan ke Pak Gatot, bagaimana kalau mencapai ke area sungai itu adalah sebuah prosesi. Pak Gatot langsung respon cepat, bagaimana kalau kita membuat jalan salib. Sebelumnya saya sebagai muslim tentunya tidak familiar dengan apa itu namanya jalan salib. Saya membuka hati, membuka pikiran untuk memahami apa yang dimaksud, ya. Akhirnya terjadi sebuah satu pathway, ya, yang dikatakan sebuah prosesi yang ditambahkan jalan salib, yang di ujungnya kami buatkan sebuah klimaks, itu adalah sebuah bangunan kafel. Di dalam bangunan kafel saya merasakan di sana hanya bisa mendengar suara air, ya, melihat suara alam, merasakan angin dari alam, ya. Itu adalah spot terbaik untuk kontemplasi, untuk beribadah dengan khusyuk. Semua yang ada terjadi di villa ini adalah kerjasama antara arsitek dengan owner. Ini komunikasi dua arah menciptakan sesuatu yang sempurna. Rumah ini, villa ini dapat memberkati Pak Gatot dan keluarga, dapat memberkati teman-temannya, baik itu sekitar lingkungannya. Itu yang kami harapkan.
pembuatan villa ini juga sama. Ini berubah-ubah. Dan terutama nama. Nama ini sampai berubah 3 kali. Sebetulnya setelah menemukan memikul salib, hal memikul salib, saya ini ketakutan sendiri. Saya ini sudah tua, kok dikasih beban memikul salib villa ini. Kalau saya namain villa Agape atau villa Full Grace, itu tetap menjadi beban hidup saya. Saya nggak mau, saya bilang sama istri saya, kita serahkan nama Tuhan aja. Jadi villanya, villa villamu Tuhan. Ini sebagai menghilangkan kemelekatan saya terhadap hal-hal yang ada di duniawi. Kira-kira ini. Dan villa ini saya lihat semua ini boleh dibilang dari kasih orang juga. Seperti kaca-kaca ini sebetulnya kaca bekas yang salah ukur dari Pak Brunoto, teman saya, kita manfaatkan. Terus juga furnitur ini juga sebetulnya furnitur yang orang pesan di tempat saya tapi nggak diambil, hanya saya manfaatkan. Tempat tidurnya juga sama, jadi semua ini boleh dibilang gratis. Dan yang lebih menarik lagi adalah atap. Atap ini adalah sisa-sisa kayu dari Santo Andreas Kim Taegon, plafon ini. Saya waktu Santo Andreas, saya berikan mereka untuk kursinya itu mungkin ada 5 trailer kayu. Saya persembahkan untuk gereja dan sisanya saya dapat pinggir-pinggirannya menjadi plafonnya ini. Jadi rumah ini saya bisa dibilang adalah rumah kasih dari Tuhan. Dan juga kalau kita bicara saya bangun 5 tahun, setidak-tidaknya persiapan saya mestinya sudah matang semua. Kalau Bapak lihat, Bapak Ibu sekalian, salib di sini masih belum sampai, belum ada. Selama 5 tahun masa Pak Gatot nggak bisa membuat salib ini. Sebetulnya saya ini belajar dari villa ini juga. Dengan kerendahan hati dan kebaikan hati. Salib ini sebetulnya sudah lama jadi. Tetapi sama villa ini dipersembahkan kepada novisiatnya Romo Dedi. Orefsen di Depok. Romo pakai dulu. Salib ini saya membuat lagi, jadi belum selesai. Janjinya kira 1 bulan lagi. Lalu di sini saya mendapatkan suatu gambaran begini. Di mata Tuhan, ketidaksempurnaan belum tentu itu nggak baik. Saya bilang di mata Tuhan ketidaksempurnaan ini menjadi sesuatu ciri yang baik. Kenapa? Kalau kita lihat yang penting rohnya itu kasih itu tadi. Dan villa ini memberi pelajaran saya untuk mengasihi. Juga sama mengenai peta yang di depan ini. Sebetulnya villa ini belum jadi, peta itu dari dulu sudah jadi. Tetapi karena gereja Cilincing membutuhkan peta, yang sudah jadi saya berikan. Ini saya buat lagi baru kira-kira 10 hari yang lalu dikirim dari Jepara. Jadi villa ini benar-benar menggambarkan villa yang penuh kasih. Di mata Tuhan, biarpun cacat, tapi indah. Kira-kira inilah sharing saya. Saya sebetulnya banyak sharing yang lain yang saya kumpulkan selama 67 tahun ini, tapi tentunya tidak bisa saya sharingkan di sini semua. Mungkin nggak cukup berjam-jam ini. Itu yang kira-kira bisa saya persembahkan buat teman-teman yang di sini. Terima kasih Romo, Monsinyur, Bruder, dan teman-teman sekalian, Suster. Terima kasih.